Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Siva Aulia. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara memulai bisnis online berbasis web. Ya, bisnis online berbasis web itu sekarang sudah banyak banget yang membuatnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam melakukan bisnis online berbasis web. Oke, di sini saya sudah menyiapkan materi presentasi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua tentang bisnis online. Oke, lanjut ya. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai atau create value melalui penciptaan barang dan jasa atau create of good and service untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Jadi, secara singkat, bisnis dapat dikatakan sebagai kegiatan penjualan barang untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi. Oke, selanjutnya di sini ada siklus cara memulai bisnis online. Yang pertama ada tentukan ide, lakukan riset, kumpulkan konten, tentukan produk, buat situs dan beli nama domain, beli hosting dan onlinekan situs, lalu promosikan situs Anda. Di sini saya akan jelaskan satu persatu poin-poinnya. Yang pertama ada tentukan ide. Banyak pebisnis yang gagal karena memulai usaha tanpa perencanaan yang matang. Sehingga usaha yang sedang dikembangkan akhirnya harus gulung tikar lebih cepat. Maksudnya itu bangkrut lebih cepat. Nah, bisnis yang muncul dari ide kreatif dan dimatangkan dengan rencana bisnis yang lebih komplit tentu memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam tahap menentukan ide ini, kalian harus lebih rinci dan hati-hati ya. Lalu yang kedua ada lakukan riset. Menurut American Marketing Association, riset pemasaran merupakan fungsi yang dapat menghubungkan antara konsumen dan publik dengan pemasar melalui adanya informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah pemasaran. Dengan dilakukannya riset ini, pihak manajemen pemasaran akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih sesuai dilakukan untuk merebut peluang. Nah, contoh dari lakukan riset ini salah satunya dengan siapa target kita atau siapa yang akan menjadi pelanggan kita, misalnya anak-anak, orang dewasa, ataupun di semua kalangan usia. Lalu, berapa banyak peluang atau peminat yang menginginkan produk kita? Lalu, kita harus mengetahui siapa saingan kita dalam memulai usaha bisnis ini. Oke, di tahap lakukan riset ini, kalian bisa menggunakan Google Trends sebagai alat untuk melakukan riset terkait bisnis yang akan kalian jalankan. Oke, bisa kita coba ya. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Google Trends. Selanjutnya, bisa kita coba telusuri topik. Karena saya ingin membangun sebuah bisnis rumah makan, maka di sini saya akan coba menemukan topik terkait ikan bakar. Oke. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Ikan bakar. Di sini ada grafik minat seiring waktunya. Di sini ikan bakar itu peminatnya naik pada tanggal 26 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Lalu kesininya mereka menurun. Oke, bisa kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada minat menurut subwilayah. Ternyata ikan bakar ini
banyak peminatnya di Kepulauan Riau yang pertama, menurut subwilayah. Yang kedua ada Bali, lalu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Oke, di sini juga bisa kita lihat menurut kota, bisa kita cek. Nah, ternyata kalau menurut kota, ikan bakar ini banyak peminatnya di Kalipuro. Oke. Selanjutnya di sini ada topik terkait, ada warung mami ikan bakar Cianjur, dan lain sebagainya. Ada query terkaitnya juga, ada ikan bakar Sulawesi Semarang, ikan bakar Bumi Ayu, foto bakar ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa kita bandingkan, misalnya di sini saya akan bandingkan dengan ayam bakar. Oke, di sini bisa kita lihat ya perbandingannya. Ternyata ayam bakar jauh lebih tinggi dibanding ikan bakar menurut grafik. Oke, menurut subwilayah bisa kita lihat. Kalau menurut subwilayah ternyata lebih banyak yang ikan bakar ya. Nah, di sini ada ikan bakar 61% di Sumatera Barat dan ayam bakar 39%. Oke. Di sini ada query terkaitnya seperti yang tadi. Untuk ayam bakar juga ada query terkaitnya. Ayam bakar Mas Yogi, ayam bakar Mahira, ayam bakar Amar, ayam bakar Mang Ujang, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu cara melakukan analisis riset menggunakan Google Trends. Selanjutnya bisa kita gunakan keyword tool.io untuk menentukan keyword yang akan kita pakai pada bisnis yang akan dijalankan. Kita bisa melakukan keyword tool ya, mencari keyword. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, ada mencari keyword untuk Google, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, dan lain sebagainya. Di sini jangan lupa saya pilih global worldwide ya, lalu bahasanya saya pilih Indonesia, bahasa Indonesia. Oke, langsung saja di sini saya akan menemukan keyword terkait rumah makan karena bisnis yang akan saya jalankan itu rumah makan ya. Lalu bisa kita search. Nah, di sini sudah muncul dengan total keywordnya itu ada 653. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ada rumah makan terdekat, rumah makan Padang terdekat, rumah makan Sunda, rumah makan Nyampleng, dan lain sebagainya. Nah, keyword-keyword ini adalah keyword yang bisa kita gunakan untuk bisnis yang akan kita jalankan terkait rumah makan ini. Selanjutnya, untuk analisis keyword SEO, kalian bisa menggunakan Ubersuggest di sini. Nah, ini tampilan utamanya ya. Kalian bisa ubah bahasa di sini menjadi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, lalu masukkan keyword, misalnya rumah makan terdekat, bisa kita search. Oke, di sini ada keyword overview-nya rumah makan terdekat, search volume-nya ada 135.000, SEO difficulty ada 51, dan di sini ada grafik search volume-nya. Di sini bulan Juni 2022 mereka meningkat. Lalu bisa kita lihat keyword ide atau keyword-keyword turunan dari keyword rumah makan terdekat tadi ya. Ada rumah makan terdekat dari lokasi saya, rumah makan terdekat Lesehan, rumah makan Tasikmalaya, dan lain sebagainya. Jadi keyword-keyword ini merupakan keyword turunan yang bisa kita gunakan selain keyword rumah makan terdekat tadi.
Selanjutnya di bawah ada konten ide. Konten ide ini memuat ide-ide yang bisa kita gunakan. Contohnya rumah makan terdekat, arsip, lalu rumah makan terdekat, cari rumah makan terdekat, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu cara melakukan analisis atau riset bisnis yang akan kita jalankan. Yang pertama bisa dari Google Trends, lalu untuk mencari keyword bisa kita gunakan keywordtool.io dan Ubersuggest ini ya. Nah, dilakukan riset ini kalian harus memikirkan hal itu semua. Selanjutnya, kumpulkan konten. Kumpulkan beberapa konten yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan, misalnya artikel, foto, video, maupun audio. Yang keempat, ada tentukan produk. Tentukan produk yang akan dijual, apakah produk sendiri atau produk orang lain. Di sini kita menggunakan sistem affiliate dan sistem reseller. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu sistem affiliate dan sistem reseller? Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya. Oke, sistem affiliate adalah sistem bisnis online dengan menjual produk atau jasa orang lain tanpa syarat apapun. Kamu hanya diwajibkan mendaftar tanpa perlu membeli atau memiliki produk maupun jasa yang akan ditawarkan. Komisi affiliate juga tidak sebesar komisi reseller, biasanya hanya berkisar 20-40%. Sedangkan sistem reseller adalah sistem yang dapat dijalankan untuk bisnis online dengan menjual produk atau jasa orang lain dengan syarat kita harus membeli atau memiliki produk tersebut. Komisi yang diberikan juga bervariasi, namun lebih besar dari komisi yang diterima sistem affiliate, yaitu berkisar 30-80%. Oke. Nah, di tahap tentukan produk ini, kalian harus menemukan produk apa yang akan dijalankan. Diusahakan produknya itu yang sedang tren atau banyak dicari orang lain. Selanjutnya ada buat situs dan beli domain. Singkatnya, nama domain adalah alamat yang perlu digunakan untuk membuka atau mengakses website. Bisa dibilang bahwa domain adalah salah satu komponen utama website. Nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama situs dan ekstensi. Contohnya facebook.com. Nah, facebook.com ini memuat nama situs Facebook, sedangkan .com-nya itu merupakan ekstensi. Ada beberapa contoh ekstensi lain yang sering atau banyak digunakan. Di sini saya sudah menyiapkan. Oke, di sini ada daftar domain yang paling banyak digunakan, misalnya .com untuk komersial, org atau organisasi, info information edu untuk education, government, dan mil untuk militer. Banyak yang digunakan itu yang .com biasanya ya, untuk ekstensi atau domainnya. Selanjutnya, beli hosting dan onlinekan situs. Hosting berfungsi untuk menyimpan semua file dari website agar bisa diakses secara online. Nah, hosting ini ibarat sebuah ruko yang disewa untuk bisnis. Seperti halnya ruko, hosting memiliki ukuran dan fasilitas yang berbeda tergantung jenis website yang dibangun dan besarnya ruang atau space yang digunakan. Lalu ada promosikan situs. Mempromosikan situs website untuk menaikkan trafik sebenarnya bisa dilakukan dari berbagai sisi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar website ramai pengunjung. Misalnya, nah di sini ada ya contohnya. Nah, di sini ada cara promosi website agar banyak pengunjung. Yang pertama ada promosi melalui blog atau website yang akan kita buat sebelumnya dalam usaha bisnis ini. Lalu, promosi melalui akun media sosial, contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan lakukan giveaway. Tentu dengan melakukan giveaway kita akan mendapat banyak pengunjung ya.
Nah, jangan lupa dalam proses promosi ini kita harus melakukannya semenarik mungkin supaya mereka dapat tertarik dan mengunjungi website kita. Oke. Nah, dalam memulai sebuah bisnis, kita harus memahami juga konsep SEO. Apa itu SEO? SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimization, merupakan upaya mengoptimasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google. Dengan Search Engine Optimization, situs akan mudah orang temukan sehingga berpotensi meningkatkan lebih banyak traffic. Pertanyaannya, dari sekian banyak mesin pencari seperti Yahoo, Bing, Amazon, dan lain-lain, kenapa sih harus mengutamakan SEO Google? Jawabannya cukup sederhana ya. Google menjadi search engine favorit bagi mayoritas pengguna internet. Buktinya setiap hari ada sekitar 3, miliar pencarian lewat Google. Tak heran Google menguasai 90% pangsa pasar mesin pencari. Oke, jadi SEO ini berkaitan dengan bisnis yang akan kita jalankan tentunya. Nah, di dalam SEO ini kita mengenal adanya on-page dan juga off-page. Lalu, apa itu on-page dan juga off-page? SEO on-page. On-page SEO adalah sebuah langkah SEO untuk mengoptimalkan halaman web agar mendapat traffic yang baik serta peringkat tinggi di mesin pencari seperti Google. Selain berfokus untuk membuat dan menerbitkan konten yang relevan dan berkualitas tinggi, on-page SEO juga memiliki fokus untuk mengoptimalkan judul artikel, heading artikel, paragraf, title tag, meta description, dan juga gambar di halaman tersebut. Selanjutnya, SEO off-page. Berbeda dengan SEO on-page, SEO off-page ini adalah sebuah langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar website untuk mendukung langkah on-page SEO. Tujuannya adalah untuk membuat website dapat muncul di halaman teratas mesin pencari, sama seperti on-page tadi ya, tetapi off-page SEO ini memiliki beberapa fokus seperti penjaga domain dan page authority, melalui link building dan aktivitas pengoptimalan eksternal lainnya. Nah, di sini ada kesimpulan, jadi on-page SEO merupakan langkah optimasi yang berfokus pada perbaikan internal website atau bagian dalam website, sedangkan off-page SEO merupakan langkah optimasi yang berfokus pada perbaikan eksternal website atau di luar websitenya. Nah, jadi SEO itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu SEO on-page dan juga SEO off-page. Nah, ini perbedaannya ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di sini. Nah, apa itu SEO on-page dan SEO off-page? Nah, di sini ada on-page memuat title tag for link, site performance, SEO OS, lalu ada sitemap, dan lain sebagainya. Ada keyword, meta text, error. Nah, sedangkan di off-page ada social bookmarking, artikel marketing, sosial media, forum posting, forum blog commenting, dan lain sebagainya. Jadi secara singkat, on-page ini merupakan langkah mengoptimasi bagian dalam website, sedangkan off-page merupakan langkah optimasi bagian luar website atau pihak eksternal. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan materi bisnis online yang saya dapat jelaskan. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam memulai usaha bisnis. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.